Sword chose you. Oh God, that is next. Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Marvel yang berjudul Thor Love and Thunder. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah planet yang sangat gersang. Di sana terlihat seorang ayah bernama Gorr dan putrinya yang bernama Love. Selama berhari-hari, Gorr memohon kepada Dewa Rabu agar ia dan putrinya diberikan keselamatan dalam menghadapi ujian tersebut. Namun sayangnya, doa Gorr tak kunjung dikabulkan oleh sang dewa. Sampai akhirnya Love tidak sanggup lagi dan akhirnya meninggal dunia. Kematian sang putri tentu saja membuat Gorr sangat sedih dan putus asa. Namun di tengah keputusasaannya itu, ia tiba-tiba mendapatkan ilham yang menariknya ke sebuah tempat. Tempat itu dipenuhi dengan rumput berwarna hijau, air yang sangat melimpah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Dengan rakusnya, Gorr memakan semua buah-buahan yang ia temukan untuk mengobati rasa lapar selama ini. Ia pun berpikir semua itu adalah jawaban dari semua doanya selama ini kepada Dewa Rabu. Tak lama kemudian, Dewa Rabu akhirnya muncul di hadapannya. Dewa Rabu yang datang justru marah kepada Gorr karena sudah memakan semua buah-buahannya. Meskipun begitu, Gorr selalu berdoa kepadanya. Namun Dewa Rabu menganggap semua itu hanyalah sia-sia. Mendengar hal itu, Gorr sangat terkejut dan juga sedih karena ia selama ini selalu berdoa dengan tulus kepada sang dewa. Ia pun kemudian langsung menyebut kalung keagamaannya dan tidak mengakui Dewa Rabu sebagai dewanya lagi. Hal itu tentu saja membuat Dewa Rabu murka kepada Gorr. Ia mengangkat tubuh Gorr dan berniat membunuhnya. Namun sebuah pedang yang ada di sana tiba-tiba bergerak menuju tangan Gorr, sehingga Gorr bisa menggunakan pedang itu untuk membunuh Dewa Rabu. Sejak saat itulah Gorr bersumpah ia akan membalas kematian putrinya dengan cara membunuh semua dewa yang masih tersisa. Lalu kita diperlihatkan sekelompok orang yang saat itu sedang membicarakan tentang kehidupan Thor. Ia diketahui sebagai seorang superhero yang sudah terlatih sejak ia kecil. Setelah menjadi superhero, ia kehilangan begitu banyak orang, termasuk sahabat dan juga saudaranya. Ia juga sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita dan yang terakhir menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Jean. Beberapa tahun belakangan ini, Thor diketahui bergabung dengan kelompok superhero bernama Guardians of the Galaxy. Setelah semua peristiwa di kehidupannya, Thor merasa cukup frustasi dan memilih untuk beristirahat sejenak. Ia pun menanam kampak kekuatannya yang disebut dengan nama Stormbreaker sambil menunggu seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Sampai akhirnya salah satu anggota Guardians of the Galaxy menghubungi Thor dan memintanya untuk datang dalam sebuah pertempuran melawan alien. Setelah lama menghilang dari dunia pertempuran, Thor terlihat sangat santai menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang dalam keadaan terdesak.
Sang raja yang ada di sana senang melihat kedatangan Thor dan percaya bahwa Thor bisa mengalahkan para alien serta melindungi kuil kebanggaan mereka. Akhirnya, dengan senjatanya, Thor berhasil dengan mudah mengalahkan semua alien. Namun, kekuatannya yang sangat dahsyat malah membuat kuil yang ada di sana hancur berkeping-keping. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada mantan kekasih Thor yaitu Jane Foster. Jane saat ini diketahui menderita kanker stadium 4 yang membuat temannya khawatir kalau Jane tidak akan bisa bertahan lama, apalagi setelah ia mengetahui kalau proses kemoterapi yang Jane jalani sama sekali tidak berpengaruh pada kesembuhannya. Tak ingin berlarut-larut meratapi penyakitnya, Jane memutuskan untuk mencari palu milik Thor yang dipercaya bisa memberikan kesehatan dan kekuatan pada pemakainya. Keesokan harinya, Jane langsung berangkat ke New Asgard untuk mengambil palu Mjolnir. Saat ia mendekati palu Mjolnir, serpian Mjolnir tiba-tiba merasakan keberadaan Jane. Sementara Thor setelah menang dalam pertempuran, sang raja sangat berterima kasih pada Thor dan memberikan 2 ekor kambing raksasa sebagai hadiah. Dengan bersusah payah, Thor dan para anggota Guardian of the Galaxy berusaha memasukkan kedua kambing itu ke dalam kapal mereka. Selain itu, Thor juga mendapatkan pesan darurat dari seorang temannya yang bernama Sif karena yang meminta bantuan sangatlah banyak. Akhirnya, para anggota Guardian of the Galaxy memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Thor akhirnya sampai di tempat. Terlihat Sif dalam keadaan terluka parah. Sif berkata kalau pelaku yang melakukan semua ini adalah seseorang dengan julukan penjagal dewa. Ia bertujuan untuk membunuh semua dewa yang ada di dunia. Kini target selanjutnya yang akan ia serang adalah kota Asgard. Setelah mendengar hal itu, Thor langsung berangkat ke Asgard dan bertemu dengan si penjagal dewa. Orang itu terlihat membangkitkan beberapa monster bayangan yang langsung menyerang Thor serta para anggota Guardian of Galaxy. Di tengah pertarungan itu, seseorang tiba-tiba datang membantu mereka. Orang itu terlihat membawa Mjolnir yang membuat Thor sangat bahagia. Namun tak disangka pemilik Mjolnir saat ini ternyata adalah Jane. Sebagai pemilik Mjolnir yang baru, Jane siap membantu Thor untuk melawan para monster bayangan. Di saat itulah Thor melihat si penjagal dewa yang ternyata adalah Gorr. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Namun pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Thor. Karena situasinya sudah terdesak, Gorr akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya Gorr tidak kabur dengan tangan kosong, di mana ia berhasil menculik semua anak di New Asgard sebagai tawanannya. Keesokan harinya, semua orang tua tiba-tiba datang dan melaporkan kehilangan anak-anak mereka. Thor mencoba menenangkan para orang tua dan menjelaskan kalau Gorr saat ini memiliki sebuah pedang yang dipercaya sebagai kutukan untuk membunuh para dewa. Di tengah kepanikan itu, Thor mendapatkan kontak dari Putri Heimdall yang bernama Axel. Berkat kontak itu, Thor berhasil masuk ke tempat Axel dan menyadari kalau semua anak sekarang telah disekap di dunia bayangan. Untuk menyelamatkan anak-anak itu,
Thor butuh dukungan dari para dewa yang lain. Oleh sebab itulah ia dan para anggota sepakat untuk pergi meminta bantuan pada para dewa. Singkat cerita, mereka pun pergi ke kota Omnipotent, tempat para dewa berkumpul. Thor dan teman-temannya bertemu dengan berbagai macam dewa, termasuk ketua para dewa, yaitu Dewa Zeus. Sebelum menemui para dewa, Thor dan teman-temannya menggunakan kostum untuk menutupi jati diri mereka yang berasal dari Asgard. Valkyrie yang tidak yakin kalau Dewa Zeus akan membantu mereka, ia pun menyiapkan strategi lain untuk mencuri Thunderbolt milik Dewa Zeus. Namun Thor tidak setuju dengan rencana Valkyrie, jadi ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dewa Zeus. Thor mengatakan pada Dewa Zeus kalau ia membutuhkan bantuan para dewa untuk menghabisi seorang penjagal dewa yang bernama Gorr. Namun Dewa Zeus dengan santai menolak permintaan Thor dan langsung membongkar penyamarannya. And flick too hard, damn it! Dewa Zeus yakin kalau Gorr tidak akan bisa sampai di Eternity karena ia tidak memiliki kuncinya. Eternity sendiri adalah sebuah tempat yang bisa mewujudkan apapun permintaan seseorang yang bisa sampai di sana. Karena hal itu, Thor dan teman-temannya pun terpaksa memberontak dan melawan para pengawal Dewa Zeus. Aksi Thor dan teman-temannya membuat Dewa Zeus murka, jadi ia pun melemparkan Thunderbolt ke arah Gorr hingga membuat Gorr hancur berkeping-keping. Hal itu tentu saja membuat Thor sangat marah, jadi dia pun membalas serangan Dewa Zeus dengan menggunakan Thunderbolt. Akibat hal itu, Dewa Zeus akhirnya terluka, sehingga Thor dan teman-temannya berhasil kabur dan mencuri Thunderbolt. Meskipun Thor dan teman-temannya tidak mendapatkan dukungan dari para dewa, namun Thor bertekad akan tetap pergi ke dunia bayangan untuk menyelamatkan semua anak yang telah ditahan. Dalam perjalanan menuju ke dunia bayangan, Thor dan Jane akhirnya memiliki waktu untuk berbicara empat mata. Di sana, Jane bercerita tentang penyakit kankernya yang sudah semakin parah. Hal itu pun membuat Thor sadar alasan Mjolnir memilih Jane sebagai pemiliknya yang baru, tentu saja untuk menyelamatkan nyawa Jane. Singkat cerita, Thor dan teman-temannya pun akhirnya sampai di dunia bayangan. Setelah menyisir lokasi di sana, mereka pun menyadari kalau semua anak sudah menghilang. Hal itu pun membuat Thor sadar kalau Gorr baru saja menjebaknya. Jane juga akhirnya menyadari kalau Bifrost adalah kunci yang dimaksud oleh Dewa Zeus. Karena hal itu, Jane pun langsung membuang Stormbreaker milik Thor. Tak lama kemudian, Gorr pun tiba di sana dan langsung berhadapan dengan mereka. Sayangnya, karena saat ini Gorr berada di dunia bayangan, kekuatan Gorr menjadi jauh lebih kuat daripada saat berada di planet mereka. Gorr akhirnya berhasil menangkap mereka bertiga dan menyuruh Thor untuk memanggil Stormbreaker. Karena Gorr terus memaksanya, Thor akhirnya terpaksa memanggil Stormbreaker. Dengan hal itu, mereka pun berhasil bebas dan kembali berhadapan melawan Gorr. Gorr tentu saja dibantu oleh para monster bayangan yang langsung menyerang Jane dan Valkyrie. Di awal pertarungan, Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gorr. Namun karena mereka berada di dunia bayangan, Gorr lagi-lagi berhasil membalikan keadaan. Jane dan Valkyrie berhasil diserang oleh Gorr, sehingga mereka berdua berada di ambang kematian. Melihat hal itu, Thor akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard.
Kor yang melihat hal itu tentu tak ingin kehilangan Stormbreaker. Jadi ia pun mencoba merampas Stormbreaker dari tangan Thor. Dan akhirnya Kor berhasil mendapatkan Stormbreaker. Sesampainya di New Asgard, tubuh Jane kembali lemah dan sakit-sakitan. Bahkan setelah semua pertempuran itu, keadaan Jane menjadi semakin parah. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Jane mengaku ingin tetap membantu Thor mengalahkan Kor, dan hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Thor karena Jane dan Valkyrie kini sudah terluka. Thor akhirnya terpaksa pergi menghadapi Kor seorang diri. Valkyrie kemudian menyerahkan Thunderbolt pada Thor, dan Thor akhirnya pergi ke tempat Eternity. Di Eternity, Kor menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka Eternity. Tak lama kemudian, Thor juga akhirnya tiba di tempat tersebut. Sebelum menghadapi Kor, Thor menemui anak-anak dan meyakinkan mereka untuk menjadi seseorang yang pemberani. Setelah itu, semua anak mengambil benda-benda sebagai senjata mereka. Kemudian, Thor membagikan kekuatannya pada mereka semua. Setelah mendapatkan kekuatan, semua anak-anak dan Thor langsung menyerang semua monster bayangan yang ada di sana. Berkat kekuatan Thor, semua anak-anak menjadi sangat kuat sehingga mereka bisa mengalahkan para monster dengan sangat mudah. Selagi anak-anak berhadapan dengan monster bayangan, Thor kini harus melawan Kor seorang diri tanpa bantuan Stormbreaker. Thor menjadi sangat lemah di hadapan Kor. Ia bahkan hampir terbunuh dengan menggunakan pedang New Crossword. Di tengah situasi itu, Jane tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Jane kembali mengambil Mjolnir dan menggunakan kekuatannya untuk membantu Thor. Thor pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali Stormbreaker-nya. Setelah berhasil mengambil Stormbreaker, Thor langsung menyerahkannya pada Axel untuk membawa semua anak kembali ke New Asgard. Setelah memastikan semua anak kembali dengan selamat, Thor langsung melanjutkan pertarungannya melawan Kor. Ia kemudian berhasil mengunci pedang New Crossword, sehingga Jane mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan New Crossword. Setelah pedang New Crossword akan bersatu kembali, Jane langsung mengurung serpiannya di dalam Mjolnir untuk kemudian dihancurkan. Thor yang sibuk memperhatikan Jane, ia tidak sadar kalau Kor kini sudah berhasil masuk ke dalam Eternity. Thor kemudian mencoba menyadarkan Kor agar ia kembali ke jalan yang benar. Awalnya, Kor tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Thor. Namun saat ia melihat Thor memeluk tubuh Jane, Kor tiba-tiba teringat pada putrinya. Akhirnya Kor pun memutuskan untuk meminta agar putrinya dihidupkan kembali. Tak lama kemudian, Love akhirnya muncul di hadapan Kor dan membuatnya menangis bahagia. Sayangnya setelah putrinya berhasil dihidupkan, Kor malah sekarat karena kekuatan pedang New Crossword. Begitu pula dengan Jane, juga sekarat karena Mjolnir. Setelah itu, Jane akhirnya meninggal dunia. Sementara Kor, di detik-detik kematiannya, ia meminta Thor untuk merawat putrinya. Setelah semua kejadian itu, anak-anak di New Asgard akhirnya diajarkan ilmu bela diri. Sementara Thor akhirnya menjadi ayah sambung untuk Love. Tak disangka, Love ternyata juga memiliki kekuatan yang diturunkan dari para dewa. Karena hal itu, Thor pun memutuskan untuk mengembangkan kekuatan Love. Mereka bersama-sama menghadapi para alien.
Karena kehebatan mereka pun mendapatkan julukan Thor Love and Thunder. Di akhir film, kita diperlihatkan pada Dewa Zeus yang ternyata masih hidup. Ia terlihat sedang berbicara dengan Hercules tentang manusia yang sekarang lebih condong kepada superhero daripada dewa. Ia pun bertekad akan mengubah semua itu, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.